Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Taufik. Dengan NIM 2230811166. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari siklus manajemen kinerja. Kesepakatan kinerja performance agreement yang dihasilkan dari proses perencanaan menjadi dasar untuk pengukuran, umpan balik, penilaian, dan pengembangan di sepanjang proses manajemen kinerja. Kesepakatan ini mendefinisikan ekspektasi hasil yang harus dicapai, keterampilan, pengetahuan, keahlian, serta kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Selain itu, kesepakatan ini juga mengidentifikasi ukuran yang akan digunakan untuk memantau, meninjau, dan menilai kinerja. Pertama, proses perencanaan kinerja. Bagian perencanaan dalam manajemen. Kinerja adalah eksplorasi bersama antara manajer dan karyawan mengenai apa yang diharapkan dilakukan oleh individu, apa yang perlu mereka ketahui, serta bagaimana mereka harus berperilaku untuk memenuhi tuntutan peran dan mengembangkan keterampilannya. Proses ini berorientasi ke depan, meskipun analisis kinerja sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki atau mengembangkan aspek tertentu. Kedua, isi kesepakatan kinerja performance agreement. Kesepakatan kinerja mendefinisikan aspek-aspek utama dari ekspektasi kinerja, meliputi a. Persyaratan peran role requirements, dinyatakan dalam bentuk key result areas yang menjelaskan apa yang harus dicapai oleh pemegang peran. B. Tujuan dan standar kinerja, meliputi target dan standar kinerja yang akan dicapai. C. Pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas. D. Ukuran dan indikator kinerja, digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan standar kinerja. E. Nilai-nilai utama perusahaan, misalnya terkait kualitas, pelayanan pelanggan, kerja tim, pengembangan karyawan, keselamatan kerja, efisiensi biaya, dan keamanan. Ketiga, penyusunan dan pencatatan rencana kinerja. Rencana kerja, work plan, menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Rencana ini mencakup, pertama, program kerja untuk mencapai target atau menyelesaikan proyek. Kedua, prioritas pekerjaan. Ketiga, pemahaman mengenai bagaimana tujuan dan standar diterapkan pada pekerjaan sehari-hari. Keempat, evaluasi proses perencanaan kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang direncanakan. Karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas proses perencanaan. Kelima, menyusun rencana drawing up the plans, perjanjian kinerja performance agreement, dan rencana-rencana pendukungnya harus disusun berdasarkan hasil review periodik. Bagian perencanaan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, meningkatkan standar, dan memperbaiki kinerja. Pada tahap ini juga ditentukan prioritas bagian terpenting dari pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian utama. Ini dapat disebut sebagai work plan. Kesepakatan juga dicapai mengenai dasar pengukuran kinerja serta bukti-bukti yang akan digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi. Penting agar ukuran dan bukti tersebut disepakati sejak awal karena akan digunakan oleh manajer dan individu atau tim untuk memantau kemajuan dan menunjukkan pencapaian. Rencana pengembangan mencatat tindakan yang disepakati untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kapabilitas. Biasanya berfokus pada pengembangan dalam pekerjaan saat ini untuk meningkatkan kemampuan menjalankan pekerjaan dengan baik, serta mempersiapkan individu mengambil tanggung jawab yang lebih luas atau peran yang lebih tinggi. Dengan demikian, rencana tersebut mendukung kebijakan continuous development dengan keyakinan bahwa setiap orang mampu belajar lebih banyak dan berkinerja lebih baik. Perjanjian dan rencana kinerja harus disusun berdasarkan hasil pertemuan peninjauan berkala. Rencana ini dibandingkan dengan kinerja aktual, tujuan yang telah dicapai, perkembangan rencana sebelumnya, serta kebutuhan baru. Rencana dapat diperbarui kapanpun jika situasi atau prioritas berubah. Performance agreement harus dicatat sebagai dokumen kerja yang dapat diperbarui, bukan dokumen yang tidak boleh diubah. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini.
Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Anda maupun tim Anda.